Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liviadi, perwakilan dari kelompok kewirausahaan. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan wawancara kepada pemilik kafe neo alternatif. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Milawati dan Imran Susilo. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak video berikutnya. Baik, selamat sore Kak. Sudah bisa dimulai ya? Oke, bisa. Boleh diberitahu nama lengkapnya? Kalau nama lengkap itu Muhammad Ardika dan saya biasa disapa Ardika. Dika boleh. Apa sih yang mendorong Kak Ardika ini untuk membuka bisnis ini? Hal yang membuat saya mendorong kenapa bisnis ini saya jalankan karena melihat beberapa potensi yang ada khususnya di Kabupaten Majene. Itu dunia dari sektor kopi itu mesti didorong yang lebih masif. Makanya saya berkecimpung di dunia perkopian karena banyak potensi-potensi yang kemudian yang menjadi mendukung faktor kenapa kemudian warkop ini bisa jalan, karena saya melihat dari potensi kopi gitu di Kabupaten Majene sendiri. Sejak kapan warkop ini berdiri dan apa yang menjadi konsep awalnya? Kalau warkop ini berdiri sejak 31 Desember 2023, jadi tahun kemarin. Nah, warkop itu sendiri kenapa kemudian lokasinya di sini, karena kita melihat sektor mahasiswa Kabupaten Majene di Sulbar, karena dekat-dekat wilayah sini paling tidak warkop itu yang lebih dekat mengakses mahasiswa di sini. Apakah ada latar belakang khusus atau pengalaman sebelumnya yang membuat Kak Ardika tertarik dengan bisnis kuliner khususnya warkop? Kalau pengalaman khusus jelas ada. Karena saya sempat sekolah di sekolah barista di beberapa item pelatihan sebelum warkop ini ada. Jadi kami ikut sekolah training yang diadakan oleh Asosiasi Barista Indonesia oleh Kopi Edukasi, dan pelatihannya di Majene kemarin, waktu pelatihan BDI, dan asesor langsungnya itu dari Makassar. Jadi guru kami itu langsung dari pengalaman ini berbisnis dari Makassar, kemudian kita di training terkait persoalan bisnis warkop itu sendiri. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan bisnis ini? Apakah ada karyawan tetap atau hanya keluarga? Kalau yang terlibat dalam bisnis ini adalah senior saya. Dia punya dia panding kami, dan kemudian kami didorong untuk kemudian kita punya potensi di wilayah warkop, di wilayah barista, yang kemudian kami diberikan panggung untuk membuat usaha. Kalau karyawan tetap itu ya saya sendiri, kalau keluarga tidak ada. Apa saja sih tantangan terbesar yang pernah Kak Ardika hadapi dalam menjalankan bisnis warkop ini? Satu tantangannya kalau warkop, kalau dunia perkopian, tantangannya itu adalah kita di sektor teh. Kan ini Majene banyak poros-poros penjual es teh itu. Bukan menyalahi itu, tapi itu juga memang tantangannya. Jadi tantangan barunya itu kopi ya es teh. Karena belum sampai pada masyarakat umum bahwa konsumsi kopi itu juga penting. Karena di sisi lain kita dikalah di es teh karena kondisi cuaca mungkin. Ya di dunia kopi juga punya es kopi. Jadi itu juga mungkin tantangannya. Es teh itu majoritinya mungkin lebih murah, es kopi, sedangkan es kopi ya agak lebih lebih tinggi sedikit dibanding es teh. Dan bagaimana cara Kak Ardika menjaga kualitas rasa dan konsistensi menu yang ditawarkan? Bicara kualitas rasa itu jelas pada bagaimana caranya kami di barista itu menjaga kualitasnya bahan. Dari sektor kopi, dari non kopi, itu mesti dijaga dan kami olah baik-baik.
kami maksimalkan dengan baik dengan kualitasnya. Kami juga cek dari segi expire-nya bahan yang kami produksi, karena biasa ketika kita tidak cek itu expire-nya barang, maka itu terganggu dari orang rasa. Kemudian kami punya mesin yang kami pakai itu mesin espresso rumahan. Meskipun itu rumahan, tapi kami tetap menjaga kalibrasi daripada grinder yang kami pakai gitu. Jadi setiap harinya kami selalu cek kalibrasi kualitas rasanya itu kopi itu sendiri. Untuk pertanyaan terakhirnya, apa pesan Kak Ardika atau motivasi yang ingin disampaikan kepada calon pengusaha warkop lainnya? Kalau saya simple untuk teman-teman pengusaha lainnya itu, khususnya di warkop, mari kita saling mendorong di sektor perkopian, karena makin banyak warkop makin banyak orang yang menikmati kopi gitu. Karena kita tidak akan pernah menghalangi potensi orang untuk berusaha. Yang kita lakukan itu cuma mampu untuk saling mendorong, bukan saling menjatuhkan ya, tapi saling mendorong, merangkul semua. Karena sisi lain kopi ini di kalangan belum dikenal secara masif. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengenalkan luas ini kopi itu seperti apa, menyampaikan edukasi. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Semoga sukses terus usahanya dalam menjalankan usaha ini. Siap. Nah, setelah wawancara tadi, yuk masuk ke dalam.